Kalau di Matraman itu pesannya orang kan serem. Action. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua di Sedikit Bercerita Banyak bercandanya. Oke teman-teman, jadi setiap orang itu mempunyai cerita atau pengalaman yang bisa dibagikan kepada orang lain teman-teman. Nah, untuk bintang tamu kita kali ini adalah seorang yang mempunyai pengaruh dan juga seorang yang mempunyai kebijakan utama di wilayah Kecamatan Matraman teman-teman. Nah, dari beliau kita akan mendapatkan berbagai macam pengalaman baru dan juga kita akan mendengar nih untuk rekam jejak beliau yang menurut saya sih menarik dan juga banyak manfaatnya. Oke, langsung saja kita panggilkan Bapak Camat Kecamatan Matraman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana Pak kabar? Sehat Pak? Alhamdulillah. Wah. Sehat berkat doa teman-teman dari RP Trani. Amin. Sehat. Amin. Jadi kelihatannya Bapak selalu sibuk ya Pak ya? Ya, tidak terlalu sibuk, Tidak tapi terlalu sibuk. ada saja kesibukan yang memang kita harus lakukan sehari-hari dalam rangka melaksanakan tugas-tugas di Kecamatan Matraman ini. Betul. Nah, gini Pak, kita ini dan masyarakat mungkin ingin tahu nih Pak, perjalanan Bapak sehingga Bapak menjadi camat itu gimana Pak? Ya, dulu diawali pada tahun 95 itu saya adalah tenaga kontrak bulanan ya di Pemprov DKI Jakarta. Kemudian saya tahun 96 menjadi CPNS. Saya di Kelurahan Kebun Pala. Ya, tahun 96. Terus kemudian tahun karir saya itu diawali dari mulai tahun 2000 selaku atau sebagai kepala urusan umum di kecamatan atau di Kelurahan Kebun Pala. Iya. Ya, jadi staf di Kebun Pala, naik satu tingkat jadi kaur umum di Kelurahan Kebun Pala. Iya. Kemudian tahun 2002 saya dipercaya menjadi sekretaris kelurahan di Duren Sawit sampai dengan tahun 2006. Ya, kemudian saya pindah ke Pondokopi jadi wakil lurah di Kelurahan Pondokopi dari tahun 2026. Nah, ini agak panjang nih. Saya nih hampir 6 tahun. 6 tahun camat. Jadi wakil lurah. Oh, wakil lurah. Oh, paling panjang. Ya. Terus kemudian pindah ke Kelurahan Kampung Melayu. Jadi lurah basah saya di situ. Oh, banjir terus. Jadi di situ hampir setiap tahun kita berkecimpung dengan banjir. Banjir. Nah, alhamdulillah, tapi dengan kebijakan Pak Gubernur saat itu, Pak Jokowi Iya. maupun Pak Ahok, ya, kita relokasi warga masyarakat di khususnya di Kampung Pulo, ya. RW 1, RW 2, RW 3 di Kelurahan Kampung Melayu itu kita relokasi ke Rusunawa, Jatinegara Barat. Oh, yang jadi itu ya Pak ya? Sodetan. Bukan Sodetan, normalisasi. Oh, normalisasi Ciliwung. Kali Ciliwung, dan alhamdulillah itu didukung oleh warga masyarakat. Warga masyarakat kita relokasi ke Rusunawa, Jatinegara Barat yang memang disediakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat itu. Ya, walaupun tidak semuanya mereka bisa kita relokasi, namun ada yang memang pindah dengan kesadaran sendiri dari program relokasi tersebut. Ada sebagian besar ke Rusunawa, Jatinegara Barat. Karena emang udah capek juga banjir-banjiran kali Pak ya? Iya, betul. Nah, terus tahun setelah normalisasi itu saya jadi pindah ke Kampung Melayu itu saya tahun 2012. 2012. Normalisasi saya tahun 2014. Tahun 2015 saya dipromosikan jadi sekretaris kecamatan di Jatinegara. Oh, sekcam. 9 bulan kemudian, nah saya dipercaya jadi camat di Kecamatan Pulau
Pulau Gadung. Pulau Gadung. Nah ini cukup lama juga, 6 tahun. 6 tahun di Pulau Gadung, Pak. 6 tahun di Pulau Gadung. Oke. Juni 2022 saya dipindah atau dimutasi menjadi camat Matraman. Oh, berarti sudah terhitung 3 tahun, Pak, di kecamatan. Di Matraman 3 tahun. Jadi 3 tahun. camat ini udah cukup lumayan lama ya, hampir kurang lebih 9 tahun 2 bulan lah. Masuk tahun ke 10. Mantap, tepuk tangan lu dong. Nah, pertama kali Bapak menjabat sebagai camat nih, Pak. Kesan pertama Bapak tuh kayak gimana, Pak? Kalau di Matraman itu kesannya orang kan serem. Serem ya. Iya. Yang ditakutin itu tawuran di Tawuran. Berlan sama di Tegalan. Oh iya, betul. Wah, setiap ketemu sama teman, Beng, lu sekarang jadi camat di Matraman, ngeri dong katanya banyak tawuran nih. Nah, itu image di masyarakat. Iya, benar. Ya. Tapi ketika saya masuk ke sini, alhamdulillah, yang namanya tawuran sebenarnya udah nggak ada itu. Iya, udah menurun, Pak, ya. Iya, di Jalan Matraman Raya itu Betul. nggak ada. Adapun yang skala-skalanya kecil, Oh. kenakalan remaja dan sebagainya memang ada, tapi image-nya seperti itu. Terus juga ada yang berimage bahwa wah, di Matraman nih tempat yang strategis, ya dekat dengan Jakarta Pusat, Iya, pusat iya. keramaian dan Pusat, sebagainya. benar. Dan sebagainya. Matraman itu mencerminkan wajahnya Jakarta Timur. Betul. Keren. Setuju. Nah, Bapak kan di Kecamatan Matraman ini ada 7 kelurahan ya, Pak ya? 6 Kelurahan. 6 kelurahan. Nah, tugas Bapak tuh dalam keseharian sebagai camat tuh apa aja, Pak? Yang pertama tugas-tugas pemerintahan. Yang kedua adalah pelayanan umum Iya. masyarakat. Ini hubungannya dengan administrasi pertanahan, administrasi pernikahan, dan administrasi lainnya. Ya, terus kemudian juga dengan pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat. Oke. ya, dalam rangka membangun ekonomi masyarakat, dalam rangka tadi menciptakan suasana tertib, aman juga di masyarakat kecamatan Matraman. Matraman. Fungsi-fungsi lainnya adalah juga menjalankan atau memprogramkan kegiatan-kegiatan yang didukung oleh keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kemudian kita laksanakan juga ya, dalam rangka tadi mendukung tugas-tugas pemerintahan, tugas pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi maupun keamanan dan ketertiban di Masyarakat. Oke, benar, Pak. Itu gambaran umum Tugas sehari-hari tugas sebagai camat. Betul, keren. Sibuk berarti emang benar-benar sibuk, Pak ya? lumayan berat, Lumayan berat. tapi kita Nikmati. karena camat itu kan katanya capek tapi nikmat. Iya. Camat capek tapi nikmat. Betul. Nah, nih Pak, kita ada di 6 kelurahan nih Pak di Kecamatan Matraman dengan berbagai macam masyarakat yang berbeda-beda nih Pak. Tantangan terberat dalam menghadapi masyarakat tuh Pak dengan keberagamannya. Iya, di Matraman ini kan termasuk kota tua ya, Iya. di lingkungan itu. Jadi masyarakat di sini itu walaupun heterogen, ya saya lihat kerjasamanya, harmonisasinya itu sudah Solid. sudah baik. Sudah baik. Ya, jadi saya dalam rangka menjalankan program-program yang baik itu program top down yang dicanangkan oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah, ya, maupun program-program yang bottom up diselenggarakan oleh masyarakat, ini hampir tidak menemui kesulitan. Ya, permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat itu kita hampir dapat laporan aja bahwa masyarakat misalkan ada permasalahan tadi tawuran dan sebagainya, ternyata mampu menyelesaikan tawuran tersebut sehingga bisa dicegah. Ya, sampai ada jatuh korban dan sebagainya. Nah, ini kan mencerminkan bahwa walaupun heterogen, bahwa keragaman di
asli. bukan warga penduduk yang bukan warga Matraman juga tidak sedikit. Karena apa? Dia orang yang dari daerah atau dari wilayah lain kos di sini, Berdomisili apa ya? berdomisili di sini atau kontrak di sini. Tantangan terberatnya itu saja, sehingga ada beberapa kejadian yang memang ya kemarin misalkan contohnya ada penggerebekan di salah satu lokasi gudang pencurian motor. Oke. Belum lama juga ada gudang rokok ilegal. Yang lagi marak, Pak, ya. Tantangan terbesar kita itu seperti itu ya, dalam rangka menjaga ya ketertiban di Kecamatan Matraman gitu ya, keamanan Kecamatan Matraman, karena terlalu saking padatnya banyak untuk penduduk di Matraman ini. Betul. Tapi dengan masyarakat yang mau bekerja sama dengan pemerintah, jadi semua dapat terselesaikan dengan mudah, Pak ya. Itu kan justru kan karena ada laporan dari masyarakat. Betul. Laporan ke pihak berwenang, ada hal-hal yang mencurigakan tentang kehidupan warga tersebut, sehingga ya keamanan Mantau. menindaklanjuti. Oke. Nah, di kecamatan itu kan ada beberapa program, Pak, yang sedang berjalan. Nah, untuk ada nggak, Pak, program unggulan kecamatan yang mungkin dirasakan sangat bermanfaat bagi warga? Apa semuanya bermanfaat? Pasti semuanya, Pak ya. Tadi kan ada program yang memang top down dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi DKI Jakarta maupun dari bottom up dari masyarakat. Tapi muaranya itu kita ini program besarnya itu adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui bidang ekonomi gitu ya. Nah, kita kan punya yang namanya Jackpreneur. Kita terus kembangkan karena diharapkan dengan berkembangnya Jackpreneur itu bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga juga kalau masyarakat ekonominya naik diharapkan stunting juga turun ya. Terus anak-anak yang putus sekolah yang karena tadi dengan alasan Tidak ada biaya dan sebagainya juga menurun. Terus program-program lainnya seperti misalkan ketahanan pangan. Itu juga sama, ketahanan pangan diharapkan dengan adanya ketahanan pangan perekonomian juga berjalan. Nah, intinya tadi masyarakat bisa lebih sejahtera. Betul. Wih, keren. Oke, Pak, strategi yang dilakukan dalam meningkatkan pelayanan publik yang cepat dan transparan itu seperti apa, Pak? Yang pertama kita buat fakta integritas terhadap SDM di kecamatan maupun di kelurahan. Fakta integritas, saya minta kepada seluruh jajaran itu untuk memiliki integritas di dalam rangka pelayanan masyarakat. Terus profesional, dan yang terpenting adalah 4 hal dalam kita memberikan pelayanan kepada masyarakat itu. Yang pertama, perhatikan kebutuhan masyarakat. Itu nomor 1. Yang kedua, harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, terus kemudian yang ketiga, kan tadi ada program top down. Kita harus ada program ini, terutama yang top down itu kita harus tahu nih arahan pimpinan untuk program ini apa. Nah, kita harus benar-benar perhatikan arahan itu, gitu, sehingga kita juga bisa menyelenggarakan program-program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ya, dengan baik tentunya pelaksanaan itu. Yang keempat, saya selalu menyampaikan kepada teman-teman itu, jangan lagi kita punya kepentingan ya, jangan lagi kita kalau melayani masyarakat itu kepentingannya untuk pribadi kita ada nggak sih? Jadi tidak ada lagi, udah nggak zaman lagi, Pak ya. Ya sudah bukan zamannya lagi, karena kan sekarang juga kalau sudah kena masalah kita dengan sangat mudah nanti bisa dilaporkan ke pimpinan melalui kanal-kanal laporan yang ada. Iya, benar, Pak. Kemudian juga belum lagi istilahnya kalau sekarang tuh bisa viral, dirujak sama harus benar-benar bisa kita hindari hal-hal tersebut. Tadi makanya fakta integritas atau integritas itu harus benar-benar dijalankan. Iya, kita pegang teguh lah prinsip itu. Betul. Nah,
untuk terkait Pak, kembali ke masyarakat nih, kan masyarakat zaman sekarang banyak yang ingin menyampaikan apa yang mereka inginkan. Nah, Bapak sebagai camat itu mendengar apa yang diinginkan masyarakat itu dari jalan apa nih Pak? Dari jalan forum, media sosial, atau Bapak langsung turun ke masyarakat Pak? Ada forum-forum resmi. Ya. Ya, forum-forum resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, misalkan forum RW, Ya. forum nama Musrenbang. Nah, itu dalam rangka membahas pembangunan di wilayah. Ya, itu kan menyerap aspirasi masyarakat. Ada juga oleh forum yang diselenggarakan oleh DPRD. Ya, ada juga. Nah, kita hadir, turut hadir di situ. Maupun forum-forum yang sifatnya non formal. Ya, ada arisan RW kita datang. Betul. Ada RW yang ngajak ngopi, saya datang. Ada RW yang ngajak main badminton, saya datang. Atau ada di lingkungan di RW kerja bakti, posyandu, kita monitor datang. Jumantik atau PSN 3M, kita hadir. Nah, ini dalam rangka bukan semata-mata kita istilahnya datang ke warga itu Syarat hanya doang datang syarat dan sebagainya, tapi tidak, lebih ke kita ingin mendengar apa keluhan dari masyarakat ini. Ya, masyarakat misalkan ada keluhan tentang saluran, ada kadang-kadang bermasalah, tidak hanya masalah-masalah fisik saja. Tadi misalkan ada yang stunting, ada yang belum nebus ijazah, jadi kita tahu gitu. Untuk kemudian nanti kita koordinasikan dengan KPD atau satpol yang ada di kecamatan. Nah, kita tindak lanjuti sesuai dengan kewenangan kita masing-masing. Tuh, oke Pak, mantap. Tepuk tangan lagi dong. Saya tegang nih kayaknya. Boleh dong dari Senin sampai Minggu ya, lupa ya. Full day berarti Pak. Apa weekend? Kalau orang-orang bilang tuh kita 25 jam. 25 jam. Over berarti. Keren. Nah, itu kan ada waktu kerja ya. Tapi kita tidak punya jam kerja. Oh iya. Ada waktu kerja yang diatur Yang sesuai. jam 7.30 sampai dengan jam 17. Tapi ketika bicara masalah jam kerja itu tidak bisa. Karena di hari Sabtu dan hari Minggu tadi kita datang ke wilayah untuk acara kerja bakti, acara keagamaan, ya, acara-acara sosial yang diselenggarakan oleh masyarakat. Ya, kita hadir juga untuk tadi, selain kita katanya kan bersilaturahmi itu bisa memperpanjang umur, memperpanjang rezeki. Ya, kita ke arah berpikiran positif seperti itu aja. Mudah-mudahan dengan saya hadir, saya juga dapat rezeki, saya panjang umur. Amin. Masyarakat juga bisa Menyampaikan masalah, langsung aspirasi kepada saya langsung, ya, dengan harapan masyarakat merasa puas ya terlayani oleh kita. Tapi juga kadang kalau pejabat datang banyak yang minta selfie juga pasti Pak. Nah, itu Terutama ibu-ibu tuh Pak. Biasanya. itu luar biasa itu. Memang ya, tapi memang zamannya sekarang seperti Benar. itu kan. Tadi yang seperti tadi Mas Miswar sampaikan itu kan melalui media sosial dan sebagainya. Ya, kita share juga kegiatan-kegiatan yang kita lakukan melalui media sosial, informasi-informasi juga melalui media sosial. Sekarang udah nggak bisa lagi kita menutup-nutupi apa yang harus kita lakukan dan apa yang sudah kita lakukan. Benar-benar. Kita harus aktif ya, Biar masyarakat tahu lebih banyak juga Pak ya. Betul, terutama tentang informasi-informasi kebijakan dari pemerintah. Betul. Nah, ini Pak, terkait RPtra Pak. Kan di Kecamatan Matraman ini ada 3 RPtra nih Pak. Nah, menurut Bapak, keuntungan apa yang didapat oleh Kecamatan Matraman atau wilayah Kecamatan Matraman dengan adanya 3 RPtra tersebut? Dengan adanya RPtra tadi, di Matraman ini kan luas wilayah kecil. Jumlah penduduk Padat. Nah, dengan adanya RPtra ini, warga masyarakat terutama anak-anak jadi punya arena bermain. Bukan hanya bermain saja, arena belajar. Di sini itu kan lebih ke learning by doing gitu ya. Betul. Belajar di alam terbuka, terus kemudian juga bermain di alam terbuka,
diharapkan tadi ada pohon-pohon tanaman sehingga mereka juga dari sisi kesehatan menghirup udara segar. Nah, ini sangat bermanfaat sekali dengan adanya Petra. Walaupun kita baru punya tiga. Belum menyeluruh nih tempat-tempat lain. Kira-kira ada rencana tambahan, Pak? Kalau rencana ada, cuman kan kita masalahnya lahan. Tadi kita punya wilayah kecil tapi penduduknya padat. Ada kalau misalkan ini, dan saya yakinlah Petra ini sangat berguna bagi masyarakat, utamanya di Kecamatan Matraman yang memang boleh dibilang kan tadi lebih banyak bangunan-bangunan nih. Betul, Pak. Dengan adanya Petra tadi, ini kan Petra juga jadi laboratorium. Betul. Ketika ada ketahanan pangan, laboratorium dicoba di sini nanam cabai, nanam hidroponik. Ini laboratorium tadi sebagai pembelajaran dari usia-usia dini, supaya mereka juga nanti besarnya sadar bahwa penting nih penghijauan ataupun ketahanan pangan melalui tadi uji coba tanaman-tanaman yang memang kita programkan. Betul. Oke, Pak, mantap. Tepuk tangan dong buat Petra. Nah, selanjutnya nih, Pak. Program, mungkin ada program nggak Pak yang ingin diadakan dengan pengelola Petra? Atau Bapak mau ngajak pengelola Petra jalan-jalan gitu? Justru gini, yang setahu saya yang sering jalan-jalan itu pengelola Petra. Tapi nggak pernah ngajak saya. Wah, siap nih, nanti kita kasih tahu Bu Kasatpel. Nunggu nih. Siap. Nanti ajak Pak Camat jalan-jalan. Oke, pas sebagai catatan. Kan dulu ya. Kalau namanya manusia hidup itu perlulah sesekali santai. Refreshing ya, Pak ya. Sesekali refreshing, sesekali yang ngobrol bareng, duduk gitu kan di tempat yang mungkin sejuk. Nggak harus jauh juga. Iya, nggak harus. Dan memang hal itu ya saya merasakan ya, kedekatan saya nih kebetulan memang dari sejak kecil itu kan ya bukan pencinta alam, tapi saya lebih senang hidup itu memang di alam. Ya itu membuat pikiran kita juga lebih sehat, jadi fresh. Karena kalau kita menghirup udara segar itu banyak inspirasi, Pak. Banyak, betul, inspirasi yang datang, yang hadir di pikiran kita, yang bisa kita tumpahkan nantinya di masyarakat. Betul. Nah, nih Pak, untuk selanjutnya ini kan banyak sekarang sebagai ASN nih Pak, banyak jadi incaran nih Pak untuk anak-anak muda zaman sekarang, beda kayak zaman dulu ya Pak ya. Mungkin Bapak punya pesan khusus nih buat generasi muda yang mau terjun ke pemerintahan. Iya, memang sampai sekarang ya, dari zaman saya kecil itu yang namanya jadi ASN, kalau dulu PNS ya, ASN itu hanya PNS dulu. Itu menjadi idola Pak ya, tidak hanya menjadi idola orang tua kita. Jadi ASN itu jadi ya boleh dibilang nantinya kalau begitu kita jadi PNS, jadi ini banyak juga idola cewek-cewek cakep yang tahu sendiri Pak ya. Sama kita gitu. Tapi ini untuk generasi muda yang memang ingin berkecimpung di pemerintahan kan, adalah setiap tahun lowongan, silahkan mendaftar ya. Masuk di jadi PNS sekarang atau ASN sekarang itu tidak semudah zaman saya ya. Tesnya juga kalau dulu kan singkat, kalau sekarang kan ada tahapan banyak dengan persaingan yang begitu ketat. Kalau dulu tidak seperti inilah tesnya ya. Kuasai dari sekarang ilmu-ilmu pemerintahan, bahasa Inggris ya, terus ilmu-ilmu sosial, karena dalam pekerjaan di menjadi PNS atau menjadi ASN itu nanti itu yang berguna ya Pak, sangat berguna, terutama ilmu-ilmu sosial itu ya. Bagaimana kita berhadapan dengan masyarakat, dengan masyarakat. Kita ibaratnya kalau udah jadi PNS, apalagi kita yang di Pemprov DKI Jakarta, tidak hanya mengurus manusia saja kan. Betul. Kita harus mengurus binatang juga, tumbuhan juga. Benar. Jadi kita harus tahu kehidupan sosial itu ya, bagaimana nanti supaya masyarakat juga bisa ikut. Kalau misalkan kita sudah tahu ilmu sosial
sosial itu kan masyarakat ibaratnya kita bisa pengaruhi untuk bagaimana mengikuti program-program yang kita canangkan. Ya. Oke. Nah, kembali ke wilayah nih Pak, mungkin ada nggak harapan Bapak tentang Kecamatan Matraman ini dalam 5 tahun atau sampai 10 tahun ke depan Pak? Ya. Saya berharap bahwa di Kecamatan Matraman ini tadi masyarakatnya makin sejahtera, Amin. kehidupannya makin harmonis, Amin. meningkatkan derajat kesehatan. Ya. Ya, karena kenapa penting derajat kesehatan ini? Kalau orang sehat kan ibaratnya mau ngapain aja enak, Iya. mau belajar enak, mau nyari duit enak, benar. ya kan? Walaupun memang ya persaingan ke depannya itu pasti akan semakin keras. Ketat, ya. Ya, dan harapan saya juga di Matraman ini terus ada peningkatan lahan-lahan hijau Iya. yang walaupun dengan sangat terbatas. Di Kecamatan Matraman tidak sedikit ada dengan kesadaran warga itu yang menanam di rooftop. Oh, Nah ini keren, penting keren. untuk ya ada beberapa kali saya pernah panen di rooftop rumah warga masyarakat yang ditanami oleh tanaman-tanaman produktif ya maupun hidroponik. Yaitu harapan saya ke depannya Matraman itu seperti itu. Lebih mandiri Pak ya jadinya ya. Betul. Benar-benar. Nah, ini Pak kalau jam siang begini Pak, saya mau tanya kalau Bapak makan siang itu Bapak langsung ke warung atau pesan online nih Pak? Alhamdulillah saya nggak pernah makan siang. Waduh. Ini Makan Pak. nasi saya. Oh. Nyapreng, benar. Makan siang matahari. Oh, iya. Aduh. Nah, jadi gini Pak, di Matraman ini ada UMKM Pak. Kalau Bapak misalnya malas keluar kan cuaca nih nggak nentu nih Pak. Kadang panas, kadang hujan. Nah, kita mau kenalin nih Pak, ada produk UMKM. Di sini ada UMKM dari Matraman namanya Dapur Askita nih Pak. Nah, di sini ada berbagai macam menu nih Pak. Ada nasi biryani, nasi liwet, nasi hainan, terus nasi kebuli iga. Terus ada minumnya juga ada coconut milkshake dan coconut milkshake jeruk. Nah, jadi untuk makanan ini bisa dipesan langsung nih Pak di aplikasi GrabFood, ShopeeFood dan GoFood gitu Pak. Dan harganya pun cukup ya relatif murah sih kalau menurut saya Pak. Gimana, Bapak melihat nggak Pak? Ya kalau saya sih Pak kan memang tidak pernah terlalu pilih-pilih ya. Pokoknya begitu tersedia atau memang kita harus beli, yang penting buat saya rasa itu enak dan enak sekali. Wah, yang penting rasa enak sekali. Masalah harga juga buat saya kalau makanan nggak ada masalah. Nggak ada masalah, wih, Saya asik. belum selesai. Yang penting murah. Berarti kalau mahal masalah? Nggak juga dong. Enggak juga masalah. Yang penting kan tadi yang penting murah. Oh, iya. Jadi gimana kalau kita pesan dulu nih Pak? Mantap. Saya pesan ya Pak, tunggu Iya, Pak. boleh. Nah, ini udah datang nih Pak. Oke. Pak, bisa dicobain dulu Pak. Ayo. Wah ini nih mantep. Nah, Saya cobain nanti Ya. saya bawa aja ya. oke boleh Pak, boleh Pak. Ini saya nggak makan. Mantep. Siap ya? Gimana Pak? Enak nggak, Pak? Oke. Mantap. Rempahnya berasa. Woi, luar biasa. Oke teman-teman, jadi bisa dipesan langsung di nomor di bawah ini nih. Nah, bisa juga diorder lewat GrabFood, ShopeeFood, dan GoFood gitu teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita masuk di sesi Q&A. Oke, langsung aja teman-teman, kita masuk ke pertanyaan pertama. Pak Camat, masih banyak nggak sih yang suka tawuran di daerah Matraman? Alhamdulillah sekarang ini yang untuk tawuran itu tadi dengan kita bersama 3 pilar atau 4 pilar ya, dari kepolisian, TNI, dari pihak pemerintah kecamatan maupun pemerintah kelurahan dan masyarakat, itu kita selalu menghimbau, mengajak masyarakat terus melaksanakan apel 3 pilar di malam-malam libur utamanya
dan semakin hari semakin Aman ya Pak. jauh berkurang ya, untuk tawuran. Tadi kalau misalkan kecil saya tidak boleh menutup-nutupi, masih ada. Masih ada. Tapi ketika baru mau mulai sudah bisa dicegah. Oke. Ya, jadi antisipasi dari masyarakat nih dengan sistem yang memang sudah dibangun oleh masyarakat seperti misalkan sistem keamanan lingkungan, ronda dan sebagainya itu Udah bisa dicegah ya sudah Pak. bisa dicegah. Keren. Gitu ya. Alhamdulillah. Lagi juga ngapain sih Pak ya tawuran ya? Iya, Gak ada gunanya. Iya. Penting apa? Mending jadi YouTuber aja. Kan banyak Pak ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan di sosial media kan banyak. Itu kita bisa jadi YouTuber, bisa jadi TikToker. TikTok kan bukan hanya joget-joget. Kita bisa jualan di situ ya kan. Banyak lah sekarang kalau hal-hal positif di media sosial. Belajar soal CPNS ya biar jadi kayak Pak Camat. Nah, benar tuh. Belajar tuh. CPNS biar jadi kayak Pak Camat. Besok saya mau belajar nih Pak. Udah berapa kali ikut tes? Saya banyak Pak, 5. Nggak lolos. Sekali masuk baru waktu Pak. Disyukuri dulu. Alhamdulillah Pak, benar. Ada nggak pertanyaannya? Ada dong. Oke lanjut. Kalau untuk izin memakai GOR itu izinnya kemana Pak? Ada pengelola tersendiri di GOR itu dikelola di bawah unit pengelola teknis gelanggang remaja atau pemuda dan olahraga yang ada di youth center. Jadi pemanfaatannya silakan untuk berizin ke ini atau datang langsung ke GOR-nya, ke gelanggang remaja. Di situ ada pengelolanya juga, itu bisa. Kalau memang GOR di Kecamatan Matraman tadi ya dengan jumlah penduduk yang banyak, itu banyak juga peminatnya rebutan. Ngantri. Iya, ada. Tuh, lumayan. Dan itu kan kalau gelanggang remaja itu tidak hanya warga masyarakat Matraman dan sekitarnya, dari Cempaka Putih, dari Pulau Gadung, Boleh dari manfaatin Jatinegara, ada juga yang memanfaatkan itu. Betul. Ada lagi? Ada. Lanjut dulu. Pak, kira-kira kapan ya ada kegiatan turnamen olahraga antar PJLP? Karena kan cukup banyak nih PJLP di Kecamatan Matraman. Dalam bulan-bulan Oktober ini rencananya kan mau ada futsal ya. Baru tahu nih. Mau ada futsal ya, kita sudah bentuk panitia ya, itu Pak Indrawan ya. Indrawan ya. Pak Indrawan itu rencananya kita akan laksanakan untuk kegiatan futsal PJLP dan itu kan agenda tahunan. PJLP. Bulu tangkis kalau agendanya untuk masyarakat ya, tapi kalau untuk PJLP kita belum. Ya, jadi untuk masyarakat itu ada tenis, meja, ada bulu tangkis. Nah, untuk untuk PJLP khusus futsal. Tapi nanti futsal. kalau misalkan mau multi event ya, coba ya tahun depan Direncanain dulu Pak ya. rencanakan ya, mudah-mudahan bisa diselenggarakan. Amin. Bisikin Pak untuk hadiahnya berapa Pak? Saya telepon dulu Pak Indra. Oke, ya masih ada pertanyaan nggak? Asik. Masih? Wah, banyak Pak. Ini yang nonton podcast jutaan Pak. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Lanjut. Oke, bagaimana cara yang paling efektif bagi warga untuk menyampaikan aspirasi, keluhan atau masukan secara langsung kepada Bapak dan jajarannya? Iya, kan kita ada ya di kecamatan itu buka setiap hari yang namanya posko pengaduan masyarakat. Hadir aja datang. Jadi jangan berpikir datang ke kecamatan itu hanya untuk butuh pelayanan saja. Betul. Datang main, ngobrol, ya tadi bercerita tentang keluhan. Itu boleh. Ya, dan insya Allah pasti kita akan tanggapi. Kalau ya. itu misalkan memang menjadi kewenangan camat, kita akan selesaikan di tingkat kecamatan. Tapi kalau kita perlu koordinasi, butuh waktu, kita akan koordinasikan dengan unit-unit terkait. Gitu. Bisa Jadi juga. datang gitu ya, datang aja tuh. Di situ tiap hari ada ya untuk pengaduan ke kita ya, dari masyarakat itu. Kalau misalkan mau langsung. Nah, itu jadi untuk masyarakat Kecamatan Matraman
yang punya aduan bisa langsung ke kecamatan dengan catatan akan dipelajari dulu Pak ya. Iya, pokoknya kalau kewenangan kita akan langsung tindak lanjuti. Tapi kalau tadi kan ada yang memang keluhan itu perlu waktu, perlu perencanaan juga untuk penyelesaiannya. Nah ini, tapi insya Allah pasti kita akan lakukan untuk hal itu. Oke, siap. Ada lagi? Ada dong. Banyak juga ya. Pak. Kayak dia nanya sendiri nih Pak, dari dia semua ya Pak. Oke, lanjut. Bagaimana sih Pak kerjasama antara kecamatan, kelurahan, dan aparat keamanan dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan? Tadi saya sampaikan ya, kita untuk fungsi utama kita itu kan ada di bidang ketertiban tadi yang saya sampaikan. Iya, Kalau keamanan itu kan menjadi kewenangan kepolisian. Ya, tapi kita di dalam rangka pembinaan keamanan dan ketertiban di masyarakat itu kita punya tugas juga untuk fungsi dari pencegahan. Nah, makanya kita lakukan apel 3 pilar, ya, terus kemudian memberikan arahan kepada para ketua RW, bukan arahan aja, tapi monitoring dan evaluasi kepada ketua RW, ketua RT untuk melakukan siskamling, keamanan lingkungan atau ronda ya. Iya. Nah itu sangat efektif sekali dilakukan. Selain Satpol PP juga boleh dibilang hampir 24 jam dia keliling mantau ke ya, Pak. kecamatan itu. Dia kan kalau jam 9 malam sampai jam 11 itu malam dia keliling 3 pilar dengan Koramil, Babinsa, dan kepolisian dan Satpol PP. itu bareng-bareng kelilingnya Pak. Bareng-bareng. Makanya tadi angka tawuran di Kecamatan Matraman ini sudah relatif Menurun drastis. cepat menurun. Gitu. Oke, habis Pak pertanyaannya Pak. Nah, yang terakhir nih Pak. Mungkin Bapak ada pesan yang ingin disampaikan langsung kepada masyarakat ataupun kepada jajaran Bapak yang mendengarkan podcast ini. Ya, kalau ini tentang prinsip hidup ya. Ya. Saya itu berprinsip bahwa hidup itu adalah belajar. Sehingga kita selalu dapat ilmu ya, dan ilmu itu bisa kita manfaatkan untuk bagaimana mengembangkan diri. Bagaimana kita hidup. Ya, dengan ilmu itu kita pasti akan, ya mudah-mudahan kita bisa selamat dunia dan akhirat. Amin. Makanya tadi ketika prinsip hidup saya bahwa hidup itu adalah belajar, saya terus tidak, ya mudah-mudahan saya juga dijauhkan dari perasaan bahwa wah saya camat nih, saya hebat. Nah, mudah-mudahan dijauhkan hal itu. Amin. Karena tadi saya belajar terus ya, supaya saya dapat ilmu. Ya kayak seperti hari ini nih, saya podcast ini, ya saya dapat ilmu tentang podcast. Oh iya, Berarti siap, kan? Ya, makanya saya kemarin begitu dari tim RPetra ada kegiatan ini, oke saya mau. Jadi saya tahu nih, ya ada dapat ilmu untuk hal itu. Oke, siap Pak. Jadi belajar hidup itu untuk belajar Pak ya, tidak pernah ada kata bosan untuk belajar. Iya, itu betul. Oke, siap. Nah, satu lagi nih Pak. Dari poin 1 sampai 10 kasih kita nilai untuk podcast ini Pak. Dari poin 1 Sampai 10. Poin yang saya berikan untuk podcast ini Iya. 8,5. Terima kasih. Oke Pak. Kenapa saya sampaikan 8,5? Kenapa? Ini diselenggarakannya walaupun tempatnya sederhana, Iya. tapi semangatnya itu yang luar biasa. Bara-bara Pak. Bergerak ya Pak? Gerak ya Pak. Oke teman-teman. Jadi bagaimana bintang tamu kita kali ini sangat menginspirasi dan memberikan kita wawasan-wawasan baru ya kan. Nah, mungkin dari kalian yang ingin memberi kita masukan untuk mendatangkan siapa lagi nih bintang tamu selanjutnya, bisa langsung komen di kolom komentar di bawah ini. Sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya. Sedikit bercerita, Banyak bercandanya.